Pernah kepikiran nggak sih, ada keajaiban apa di balik layar pas kita buka website? Yuk kita bongkar proses super cepat yang mengubah ketikan URL jadi tampilan visual yang kita lihat. Semuanya terjadi cuma dalam sekejap mata. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di sepersekian detik setelah kita pencet enter? Ini tuh perjalanan data berkecepatan tinggi yang mengubah kode-kode tak kasat mata jadi halaman interaktif yang kita nikmati setiap hari. Mari kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita akan bedah proses ini jadi 5 tahap utama. Mulai dari gimana browser nemuin alamat sebuah situs, terus membangun kerangka digitalnya, ngitung tata letak tiap elemen, mengubahnya jadi pixel, dan yang paling penting, kenapa semua ini nentuin banget pengalaman kita pas browsing. Oke, langkah paling pertama, browser kita ini harus jadi detektif dulu. Dia harus cari tahu di mana sih rumah atau server dari website yang mau kita tuju itu. Proses ini namanya pencarian DNS atau Domain Name System. Anggap aja ini kayak buku telepon raksasa buat internet. Nah, biar cepat, browser nggak langsung nanya ke pusatnya. Dia cek dulu yang terdekat, memorinya sendiri, terus nanya ke sistem operasi komputer. Baru deh, kalau nggak ada, dia nanya ke server luar buat nerjemahin nama website jadi alamat IP yang bisa dimengerti komputer. Sebelum data apapun dikirim, browser dan server itu salaman dulu, secara digital tentunya. Ini buat mastiin koneksinya stabil, aman, dan semua data yang dikirim itu dienkripsi. Jadi nggak ada yang bisa ngintip di tengah jalan. Nah, koneksi udah aman nih. Server langsung kirim paket-paket file websitenya. Dan disinilah pabrik perakitan digital di dalam browser mulai sibuk. Mari kita lihat gimana semua ini dibangun dari nol. Ini dia nih yang namanya jalur rendering kritis atau critical rendering path. Anggap aja ini resep atau peta yang wajib diikuti semua browser buat ngubah tumpukan kode jadi halaman web yang bisa kita lihat. Kita bakal pakai ini sebagai panduan kita. Di sini nih browser itu pintar banget. Dia bikin 2 cetak biru sekaligus. Yang pertama, DOM, itu kerangka konten dari HTML. Yang kedua, CSSOM, itu aturan gaya dari CSS. Nah, DOM ini bisa dibangun pelan-pelan, tapi browser bakal nungguin CSSOM selesai dulu. Kenapa? Biar halaman webnya nggak muncul berantakan tanpa gaya sama sekali. Terus gimana peran JavaScript? Nah, dia ini bisa jadi mandor yang tiba-tiba teriak stop ke seluruh jalur perakitan. Pas browser nemu kode JavaScript, seringnya dia harus berhenti ngebangun semuanya sampai kode itu selesai dijalankan. Makanya, para developer harus pinter-pinter nempatin JavaScript. Oke, cetak biru buat konten atau DOM, dan buat gaya atau CSSOM udah jadi. Sekarang, gimana cara browser nyatuin keduanya? Browser ngegabungin keduanya jadi satu cetak biru final yang namanya render tree. Bayangin aja kayak lagi merapikan pohon, semua ranting atau elemen yang nggak bakal kelihatan, misalnya yang punya properti display none, langsung dipangkas habis. Jadi yang tersisa cuma apa yang benar-benar akan tampil di layar. Tahap berikutnya, layout, atau sering juga disebut reflow. Ini tuh kayak lagi ngukur presisi letak tiap perabot di dalam satu ruangan. Browser harus ngitung, oke, tombol ini ukurannya segini, posisinya di sini. Proses ini berat banget buat komputer, dan perubahan kecil aja bisa bikin semua dihitung ulang. Sip, browser udah tahu mau gambar apa dan di mana. Sekarang, masuk tahap akhir, mengubah semua rencana itu jadi pixel-pixel yang kita lihat di layar. Di tahap Paint, browser bikin semacam to-do list buat menggambar, gambar kotak biru di sini, tulis teks ini di sana. Terus, instruksi-instruksi itu diubah jadi pixel-pixel beneran. Proses ini namanya rasterisasi. Dan biar efisien, seringnya halaman itu dipecah jadi potongan-potongan kecil. Oh ya, meskipun langkah-langkah dasarnya sama, mesin di dalam tiap browser itu beda-beda loh. Misalnya mesin Blink di Chrome beda sama Gecko di Firefox. Inilah kenapa kadang-kadang ada perbedaan performa atau tampilan website di browser yang berbeda. Biar semuanya terasa cepat dan mulus, browser itu nge-cache halamannya per lapisan atau layer. Nah, langkah terakhir, compositing. Itu pas GPU alias prosesor grafis ngambil semua lapisan itu dan numpuk jadi satu gambar utuh. Ini rahasianya kenapa scrolling dan animasi bisa terasa ringan banget. Oke, kita udah ngikutin perjalanannya dari URL jadi pixel. Tapi, kenapa sih kita perlu tahu soal pabrik digital ini? Apa pentingnya buat kita? Jawabannya, 1. Performa. Dengan tahu langkah-langkah ini, para developer bisa berhenti nebak-nebak dan mulai membangun website yang beneran cepat dan mulus. Dan ini poin paling pentingnya, nggak semua perubahan itu sama bebannya.
Kalau kita ubah lebar elemen, misalnya, browser harus kerja rodi, mulangin tahap layout dan paint yang berat. Tapi kalau cuma ubah opacity atau transform, itu cuma butuh tahap komposit, tugas ringan yang langsung dioper ke GPU. Makanya animasi-animasi modern bisa super mulus. Jadi, rahasia buat dapat animasi yang mulus banget, yang 60 frame per detik itu, ya ini. Cukup dengan milih properti yang malesin, yang lompati langkah-langkah paling berat buat browser. Intinya, kita kerja bareng browser, bukan ngelawan dia. Nah, lain kali ada website yang kebuka cepet banget atau animasi yang gerakannya halus tanpa patah-patah. Sekarang Anda tahu kan, ada proses super canggih dan koordinasi berkecepatan tinggi di baliknya. Kira-kira pandangan Anda soal web bakal berubah nggak setelah ini?